Baik sahabat karet semuanya, kembali bersama saya dalam channel Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang tips memilih bibit karet yang unggul. Memang banyak sekali petani kita masih menggunakan bibit dari batang karetnya sendiri, dari biji dan dia tanam, dan ini merupakan generasi baru dari karet mereka. Sebenarnya bibit yang dari pohonnya sendiri itu tidak menjamin kualitas karetnya. Kalau itu tetap dilakukan, maka produktivitas karet atau getah karet yang dihasilkan oleh pohon tersebut relatif rendah. Jadi bagaimana cara baiknya? Yang paling baik adalah kita membeli bibit yang unggul, baik itu berupa biji maupun berupa stek. Jadi ada dua macam, dari alami dan stek. Yang alami itu adalah dari biji. Jadi biji itu kita beli dari Balai Penelitian Karet sehingga hasilnya itu akan maksimal. Yang kedua juga dari stek. Jadi ada berbagai hal yang harus kita perhatikan untuk memilih bibit yang unggul. Yang pertama adalah batangnya dengan kulitnya itu berwarna hitam kecoklatan. Jadi pohon yang sehat itu atau bibit yang sehat itu untuk karet adalah pohonnya, batangnya itu berwarna hitam kecoklatan. Ini salah satu batang yang sehat. Dan apabila kita gores ya batangnya itu atau kulitnya itu, maka akan keluarlah getah karet yang cair. Itu salah satu syarat karet yang unggul. Yang kedua adalah pilihlah mata tunas yang agak besar, jangan yang kecil. Yang besar itu supaya pertumbuhannya itu akan lebih baik. Jadi pertumbuhannya akan lebih cepat dan lebih baik. Makanya tunasnya itu betul-betul harus lebar. Yang ketiga adalah batangnya itu atau batang karet itu tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Pilihlah yang sedang, tetapi karet itu kalau kita lihat itu sudah agak tua. Itu juga harus kita perhatikan agar nanti waktu kita tanam karetnya itu bisa semuanya sama dengan ukuran yang sama. Yang selanjutnya adalah kita juga melihat daunnya harus sehat. Jadi kita bisa lihat secara visual, kita bisa melihat bahwa tanaman itu sehat atau tidak. Kalau kita lihat batangnya itu atau daunnya itu betul-betul hijau, sehat, tidak ada kering atau berwarna kekuning-kuningan, tapi betul-betul hijau segar. Terus yang kelima adalah kita harus memilih batang dengan serabutnya yang cukup banyak. Akar serabutnya ini cukup banyak. Karena dengan akarnya pendukungnya itu yang cukup banyak, itu juga salah satu syarat supaya karet itu bisa tumbuh dengan cepat. Bagaimana dengan yang di stek? Yang stek juga demikian. Pilihannya juga hampir sama dengan yang alamiah tadi, yaitu kalau kita lihat di steknya itu batangnya itu juga warna kecoklatan atau hitam kecoklatan. Kalau misalnya nanti kita gores batangnya itu juga akan keluar air karetnya dengan agak kental ya. Untuk yang stek itu agak kental. Yang kedua juga di mata tunasnya itu betul-betul lebar dan kulitnya itu tebal ya. Yang seterusnya kita juga lihat jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil batangnya supaya nanti tanamnya itu bisa seragam. Terus selanjutnya juga daunnya juga tidak berwarna kuning atau daunnya itu sudah kering, tetapi daunnya berwarna hijau segar. Dan yang kelima adalah kita mencari akar yang serabutnya cukup banyak, akar pendukungnya itu cukup banyak sehingga tumbuhnya itu bisa lebih cepat. Ini adalah tata cara kita untuk memilih karet yang unggul. Jadi produktivitas itu akan meningkat jika kualitas karet atau pohon karet kita ini adalah berasal dari karet yang unggul. Jadi kita harus pahami juga, memang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik kita harus mengeluarkan modal. Sekarang juga untuk replanting, mungkin pemerintah juga atau negara juga harus hadir kalau kita mau untuk mempertahankan karet di Indonesia. Kita telah menyandang kebun karet terluas di dunia adalah Indonesia, lebih kurang 3,5 juta hektar. Namun produktivitas karet kita masih kalah dengan Thailand yang hanya berjumlah 2 juta hektar. Sehingga kita harus pelan-pelan dari sekarang untuk replanting dengan menggunakan bibit-bibit karet yang unggul. Sehingga kualitas karet yang kita hasilkan itu pun jauh lebih baik dan lebih banyak.
kualitas bagus, kapasitasnya juga banyak. Sehingga kelak kita bisa sebagai negara penghasil karet nomor 1 dunia. Kita berharap juga negara hadir untuk membantu para petani merealisasikan cita-citanya. Sampai saat ini yang kita dengar bahwa para petani itu selalu hidup susah. Mereka pagi sudah bangun untuk menderes atau menoreh karet, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena karet itu tidak menjanjikan, akhirnya mereka itu mulai untuk alih profesi, seperti ke palawija, ke tanaman-tanaman lain. Seperti sekarang yang sangat terkenal dan mulai naik adalah mengenai porang. Porang itu sekarang sudah banyak karena itu juga bisa diekspor dan cukup menjanjikan. Jadi saya berharap para petani untuk selalu menggunakan karet yang unggul, sehingga produktivitas karetnya semakin lama semakin meningkat. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, para petani penghasilannya akan lebih banyak. Itu yang kita harapkan. Kalau negara tidak hadir, maka cepat atau lambat replanting atau karet-karet kita yang sudah tua itu, para petani tidak sanggup untuk replanting kembali atau penanaman kembali. Secara otomatis nanti karetnya itu semua akan dimusnahkan dan digantikan dengan tanaman lain. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga kita semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan luar biasa.